Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyina ba'da. Syukur hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat sampai saat ini, Bu, dan selawat beriringkan salam kita senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga pertemuan kita kali ini, biarpun kita saling berjauhan ya, Bu, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dan juga diberikan rahmat oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa berkeinginan untuk memperbaiki diri. Dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang mempengaruhi naik dan turunnya iman. Sebelumnya saya mohon maaf keadaan di sini ya, Bu. Saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Permata Madinah di Kabupaten Padang Lawas. Iman adalah karunia terindah yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai seorang muslim, kita bersyukur ya, Bu. Karunia terbesar yang diberikan Allah, kita dilahirkan sebagai seorang muslim, dan juga kita insya Allah dalam keadaan beriman. Semoga juga akhir hayat kita dalam keadaan beriman. Dan iman ini adalah pemberian semata-mata dari Allah, tentunya dengan kita berusaha dan juga senantiasa menjaganya. Karena iman ini sifatnya naik dan turun, tergantung bagaimana kita berusaha untuk tetap menjaga iman yang sudah ada dalam diri kita. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia biasa merasa kadang-kadang kita imannya kuat, kadang-kadang kita merasa begitu lemah, tiba-tiba marah, mudah tersinggung, terus mudah sedih gitu. Itu tandanya iman kita sedang turun. Kadang kita juga merasa lebih sabar, lebih kuat, lebih bahagia. Mungkin iman kita sedang naik. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana keadaan iman kita saat ini. Apakah kita dalam keadaan baik-baik saja ataupun tidak. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri naik atau turunnya iman seseorang. Yang pertama, iman itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, Bu. Dan kewajiban untuk kita menjaga iman tersebut, karena iman ini tidak bisa diwariskan oleh ayah ke anaknya, tidak seperti harta, tidak seperti barang-barang lainnya. Tidak satu pun manusia yang bisa membukakan pintu hati seorang untuk beriman, sedangkan Nabi saja tidak bisa menurunkan imannya kepadanya. Contohnya Nabi Nuh. Kemudian anak juga tidak bisa membukakan keimanan bapaknya, contohnya Nabi Ibrahim. Tapi kita senantiasa wajib berusaha untuk menunjukkan jalan kepada seorang supaya dia menuju jalan keimanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan iman kita itu naik. Yang pertama, belajar ilmu syar'i. Itulah sebabnya bagaimana kita harus sering mengikuti pengajian, membaca buku-buku syar'i, kemudian mendengarkan ceramah. Karena dengan belajar ilmu syariah, ilmu syar'i, kalam-kalam Allah, maka keimanan kita akan bertambah. Maka beda kualitasnya apabila seseorang yang beribadah dilandasi dengan iman dan seorang yang beribadah hanya dengan rutinitas biasa. Apabila seorang yang beribadah dilandasi dengan ilmu syar'i, maka kualitas ibadahnya dan juga pahalanya juga pasti berbeda. Dia tahu yang mana rukun, yang mana wajib, bagaimana cara membaca, bagaimana dapat memakruhkan. Jadi beda dengan orang yang sholat hanya sekedar ahli ibadah saja tapi tidak ahli ilmu gitu. Jadi untuk itu kita harus senantiasa menjaga keimanan kita dengan terus belajar ilmu syar'i. Salah satunya dengan belajar agama, dengan membaca ilmu-ilmu syariah maksudnya, Bu, ya, ilmu-ilmu agama tentang Islam. Yang kedua yang mempengaruhi iman itu naik adalah membaca kalam Allah. Tadi setelah kita mempelajari ilmu-ilmu dasarnya, ilmu syariahnya, kemudian kita mempelajari kalam-kalam Allah, membaca, termasuk membaca dan mempelajari ya, Bu, membaca Al-Quran dan juga mempelajari isinya.
membacanya saja sudah membuat hati kita tenang, apalagi mempelajari maknanya, mempelajari kandungannya, mempelajari asbabun nuzulnya, itu akan meningkatkan iman kita. Coba kita bayangkan ketika Ramadan, iman kita terasa lebih kuat ya, lebih terjaga. Karena kenapa? Kita dekat dengan Al-Quran, kita termotivasi tadarus, termotivasi menghatamkan Al-Quran. Itu menyebabkan iman kita naik, senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Jadi membaca Al-Quran itu dapat menyebabkan meningkatkan iman. Faktor ketiga yang mempengaruhi naiknya iman yaitu dengan belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah kita tahu ada 99, kemudian sifat-sifat Allah ada 20. Dengan mempelajari nama-nama Allah yang mulia, yang baik, yang maha tinggi, yang maha memberi rezeki, ketika kita kesusahan, kita mengingat Allah itu maha pemberi rezeki, yang maha mengampuni ketika kita ingin bertobat, maka kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Karena dengan mempelajari sifat-sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah, kita akan percaya bahwa Allah itu senantiasa berada dekat dengan kita. Itu mempelajari sirah Rasulullah. Mengapa kita mempelajari sirah Rasulullah? Karena kita ini sedang meneruskan risalah beliau. Apa yang dialami beliau juga itulah yang akan dialami umatnya sepanjang zaman hingga akhir zaman. Dengan mempelajari surah Rasulullah, kita akan tahu bagaimana sifat-sifat Rasulullah ketika menghadapi masalah, bagaimana sikap beliau, bagaimana Allah menuntun beliau ketika menghadapi masalah. Maka timbullah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa segala sesuatunya datang dari Allah dan juga ada Allah yang menolong di setiap langkah kita, seperti Allah menolong para nabinya. Membaca kisah-kisah salafus saleh, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang lurus, bagaimana mereka, kisah hidup perjuangan mereka, sehingga menimbulkan semangat dalam diri kita untuk senantiasa menguatkan iman, untuk senantiasa berada dalam keadaan yang tegar gitu. Kemudian berikutnya kita juga harus bangga sebagai muslim ya, mempelajari Islam sebagai muslim. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa karena ada satu oknum orang Islam mungkin yang tidak baik, jadi kita menjas semua orang Islam itu tidak baik. Kita harus bangga sekali lagi dan bersyukur sebagai Islam. Makanya dari itu kita harus mempelajari bagaimana agama kita sendiri mengatur semua kehidupan yang ada dalam diri kita, yang ada di dunia ini. Semangat untuk beramal saleh. Beramal saleh ini banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Bisa sedekah, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal apa saja yang beramal saleh. Ketika kita semangat beramal saleh, keimanan kita juga meningkat. Ketika kita sedikit beramal saleh, kita akan merasa turun. Dengan penjelasan tadi, seperti yang Allah bilang dalam surah Al-Anfal ayat 2, ketika orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hatinya. Itu tanda-tandanya. Jadi ketika kita mendengar ada ceramah atau mungkin ada ayat Al-Quran, kemudian hati kita tersentuh menangis, maka kita harus berbahagia. Insya Allah dalam hati kita masih ada keimanan gitu. Tapi apabila kita mendengar kisah yang sedih sekalipun, atau ayat-ayat Allah, doa, bacaan Al-Quran tidak tersentuh hatinya sama sekali, maka dipertanyakan keimanan di dalam hatinya. Mungkin saja hatinya tertutup oleh banyaknya maksiat yang dia lakukan, sehingga tidak bisa merasakan kenikmatan ataupun sentuhan kalam-kalam Allah. Berikutnya setelah kita mempelajari, setelah kita tadi mengetahui hal-hal yang meningkatkan keimanan, kita harus mengetahui kebalikannya, hal-hal yang dapat menurunkan keimanan, kebalikan dari yang beberapa hal tadi. Kalau yang pertama belajar ilmu syar'i, maka yang menyebabkan menurunnya keimanan kita itu kebodohan atau kejahilan. Sudah bodoh, sudah jahil, tidak mau belajar, tidak mau dikasih tahu, dan merasa paling pintar. Itu paling parah ya Bu. Kalau dia merasa jahil, merasa bodoh tapi dia sadar dia bodoh dan dia belajar, itu bagus. Kalau dia merasa jahil tapi tidak merasa dia jahil, itu parah. Lebih parah lagi, dia merasa dia nggak tahu dia jahil, dia merasa benar dan dia tidak mau diajarin, tidak mau belajar.
itu parah. Itulah faktor pertama yang menyebabkan seorang turunnya iman seseorang. Kedua yang menyebabkan turunnya iman yaitu kelalaian. Lalai dalam beramal saleh, lalai dalam membaca Al-Quran, lalai dalam sholat, semua lalai. Karena lalai ini merupakan sifat-sifat orang kafir dan orang munafik. Banyak banyak pengikut Rasul yang terdahulu itu orang-orang yang lalai. Bukan mereka tidak tahu, dia tahu tapi lalai, acuh namanya, acuh dan tak mau tahu gitu. Nggak mau tahu, bukan urusanku, urusan dia, biarin gitu. Sifat lalai seperti itulah yang menyebabkan turunnya iman seseorang. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting sekarang gitu. Itu namanya lalai. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga adalah seringnya berbuat dosa atau maksiat. Dosa atau maksiat yang kita perbuat, baik itu kecil, kemudian lama-lama menjadi bukit, maka akan menutupi hati kita. Satu maksiat yang kita buat, apabila kita tidak merasa itu sebuah kesalahan, maka kita akan terbiasa dengan maksiat tersebut, yang menyebabkan tidak bisa menggunakan hati kita lagi untuk membedakan yang baik dan yang benar, sehingga kita tidak bisa memfungsikan hati kita, tidak bisa menyaring karena begitu banyaknya maksiat. Orang yang berbuat maksiat sudah biasa berbuat maksiat, maka dia tidak akan segan-segan berbuat dosa. Contohnya orang yang berbohong sekali, 2 kali dan sering berbohong, dia akan terbiasa berbohong dan menikmatinya. Tapi orang yang tidak pernah berbohong, sekali dia berbohong, mungkin dia akan merasa bersalah, menangis gitu. Jadi itu menyebabkan turunnya seorang, seringnya berbuat maksiat, baik itu yang kecil, kemudian sering diulang, maka dia akan terbiasa dengan maksiat tersebut. Kemudian yang keempat yang menyebabkan turunnya iman seseorang itu adanya kecenderungan berbuat maksiat. Jadi manusia ini diberikan Allah hawa nafsu ya Bu. Ada hawa nafsu yang mengarah kepada kebaikan, ada hawa nafsu yang mengarah kepada maksiat. Jadi kitalah yang mengendalikannya, kemana mau kita bawa, jangan kita yang dikendalikan hawa nafsu. Jadi kadang-kadang ada seseorang itu memang cenderung mudah diajak untuk hal-hal yang baik, dan ada seseorang itu memang dia cenderung kepada hal yang buruk. Jadi apabila dia mengikuti hawa kecenderungannya ke yang buruk tersebut, maka dia akan mengalami penurunan keimanan. Tapi apabila dia sadar ini kayak yang salah, dia mau berubah, maka dia akan bisa mengatasi itu gitu. Itulah faktor-faktor dari dalam diri, ada 4, sedangkan faktor yang di luar dari kita itu godaan setan, jebakan setan mungkin ya Bu. Karena setan itu adalah musuh kita yang nyata. Selain akal hawa nafsu yang dalam diri kita, musuh yang tidak terlihat itu internal. Dunia, cinta dunia itu biasanya harta, wanita, jabatan ya Bu. Itu bisa menyebabkan kita turun keimanan kita. Apabila seseorang sudah hidupnya, pikirannya dunia terus, uang terus, jabatan, kehormatan, kekayaan, maka itu akan menyebabkan dia terjerumus ke hal yang sifatnya fana. Maka jangan kita buat dunia ini dalam hati kita, tapi kita dibuat di genggaman kita. Karena kalau kita buat dalam hati kita, maka apabila kita kehilangan, kita bisa merasa sangat kehilangan ya Bu, tapi kita buat hanya di genggaman, intinya hanya sementara, yang kadang-kadang bisa terlepas, bisa apa yang kita dapat bisa terlepas dengan mudahnya, itu bisa dapat kembali. Tapi kalau dalam hati kita, itu berarti kita siang malam hanya memikirkan dunia. Jadi dunia itu seperti air laut, makin diminum makin haus, seperti itu. Teman yang buruk ini sangat mempengaruhi kita, teman yang baik maupun teman yang buruk. Maka ada kata Rasulullah atau pepatah gitu ya, apabila ingin menilai seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Apabila kita bergaul dengan tukang daging, itu istilah ya Bu ya, maka kita akan bau daging. Apabila kita bergaul dengan jual minyak wangi, kita kecipratan wanginya. Maka pandai-pandailah memilih teman. Pilihlah teman yang baik, karena teman yang baik itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Sementara teman yang buruk mungkin membawa kita kepada kesenangan tapi sementara, tapi dia
hakikatnya menjerumuskan kita hanya untuk bersenang-senang. Oleh karena itu salah satu cara memilih teman yang baik, lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana amal ibadahnya, bagaimana akidahnya. Begitulah Bu materi kita pada hari ini. Materi kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan naik dan turunnya iman. Kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, biarpun tidak bisa tatap muka. Banyak cara untuk meningkatkan keimanan kita, yaitu selain dari belajar tatap muka dan juga memilih teman-teman yang baik ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.